Oke, selamat sore semuanya. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore semuanya. Gimana nih kabarnya? Hujan di sana? Hujan. Hujan. Iya, sama. Hujan dan dingin. Nah, ini makanya kita belajarnya Kak Ari sambil jaketan ya, nggak apa-apa ya. Oke, nah ketemu lagi sama Kak Ari, masih dalam bahasa Inggris ya, bahasa Inggris menuju UTBK. Oke, ini banyak chatnya, cemut, semangat. Iya, memang wajib semangat ya. Oke, bahasa Inggris tidak sulit, hanya saja kita perlu bersabar untuk mengerjakannya. Nah, oke, sekarang udah siap nih dengan materi kita sore hari ini? Udah. Sudah, oke baiklah. Kemarin kita urutin ya, karena kita kemarin materinya masih ada sisa. Jadi kita mau lanjutin, yang kemarin topiknya kan tentang inference ya. Jadi yang minggu kemarin sudah ikut gabung, mungkin udah tahu kita udah sampai di soal nomor berapa. Oke, kemarin kita selesai sampai nomor berapa adik-adik? Nomor 2. Nomor 2 ya, benar. Oke, ini masih tertulis di nomor 1, nomor 2-nya sudah. Oke, kita selesai sampai di soal nomor 2. Nah, kita mau membahas tentang soal ketiga, ini terdiri dari 2 paragraf, masih menentukan inference. Oke, buat yang baru gabung, sudah tahukah apakah itu inference? Belum. Oh, belum. Baik, oke. Kalau belum tahu apa itu inference, oke, Kak Ari jelasin sedikit tentang yang namanya inference. Gimana ya yang agak luang di sini aja ya, agak ke atas aja. Oh, ternyata penuh ya. Oke, jadi di sini aja Kak Ari akan jelasin. Yang namanya inference, ini asal katanya dari kata infer. Infer ini verbnya, ini bersinonim dengan kata conclude. Conclude ini verb juga, ini artinya adalah menyimpulkan. Nah, kalau kita dapat kata inference, berarti ini adalah kata bendanya. Ini nanti bersinonim dengan yang namanya conclusion. Ini artinya adalah kesimpulan. Jadi kita bisa, yang diminta di sini adalah menarik kesimpulan, gitu ya, menarik kesimpulan dari teks. Oke, sekarang kita mau lanjut aja, langsung kita eksekusi latihannya. Oke. Ya, oke. Seperti biasanya, buat yang belum tahu sistem belajar bersama Kak Ari, sebelum kita mulai, kita pasti akan membahas kosakata. Kosakata di sini adalah kosakata yang biasanya sering muncul dalam teks-teks. Nah, biar kalian nggak usah kerepotan nyari kosakata apa sih yang sering dipakai, sering muncul, nih udah ada ya. Oke, silakan. Jadi nantinya tinggal ngapalin. Oke, kita mulai dengan kata share. Apakah itu share? Berbagi. Oke, iya. Sebagai kata kerja, ini artinya adalah berbagi. Oke. Next, honor. Apakah artinya honor? Nyumbang. Kehormatan. Oke, boleh kehormatan. Oke, yuk. Boleh ditulis ya, yang nggak mau pakai stiker, langsung aja tulis di chat, boleh. Seperti biasanya. Oke, berikutnya, kata certain. Certain artinya adalah certain days. Oke, betul, tertentu. Beberapa. Oh, beberapa itu several ya. Oke, lanjut. Respect artinya menghormati. betul. Kagum. Menghormati, lebih untuk istilah menghormati ya. Kalau kagum itu nanti admire. Nah, lanjut, evergreen. Kalau green aja hijau. Kalau ever apa nih? Selalu. Oke, selalu hijau. Hijau abadi. Oke, selalu hijau. Makanya ada istilah everlasting. Oh, selamanya gitu ya. Selalu hijau. Atau hijau abadi. Kalau hijau abadi itu agak puitis banget ya. Hamdan nih orangnya puitis kayaknya ya. Oke, langsung. Next, the most. Artinya? Terbanyak. Yang paling. Iya. Next, impressive. Menakjubkan.
Bukan menakjubkan, kurang kalau menakjubkan. Makanya ada first impressions. Sampai ada iklan, first impression sangat menggoda. Menarik. Mengesankan. Oke, yang benar adalah mengesankan. Menarik. Menarik ya boleh, tapi paling pas itu mengesankan. Oke, next ada kata giant. Besar. Raksasa. Oke, besar. Raksasa. Next, native. Native artinya apa? Oke, Arah. asli. Orang asli. Betul, Asli. warga asli. Next, state artinya adalah Tempat. Provinsi. satu. State itu bisa artinya kalau dia sebagai verb artinya adalah menyatakan. Kalau dia sebagai noun ini adalah negara Sekutu. bagian. Bagian. Bukan sekutu, negara bagian. Next, inland. Pedalaman. Widih. Lanjut, elevation. Dari kata elevate. Oke, correct Angelina, ketinggian. Lanjut dengan kata slope, ini istilah tentang gunung, biasanya ada. Oke, betul, lereng. Next, though. Nah, ini penting sekali. Wajib udah hafal sekarang. Though. Apakah though? Oke, meskipun. Meskipun. Iya, oke. Jadi, sekarang Kak Ari minta sinonimnya dari kata though. Yang artinya meskipun. Yuk, langsung tulis. Oke, betul. Although. Terus, next, selain although. Even though, benar. Even though. Kalau nulis even though, split, pisah ya. Even though. Terus, lanjut, apalagi? Apalagi yuk. Huruf pertamanya D. Dan ini aturan pakainya sedikit beda dari although sama even though. Oke, betul Fahmi. Oke, Fahmi, Rehan, sama siapa ini stiker? Oke, betul. Despite. Satunya lagi. Besides. In, bukan besides. Kalau besides itu artinya selain. Oke, in spite. Tapi kurang dikit. In spite of. Oke, betul. Ya, yuk lanjut. Nonetheless. Nonetheless. Namun, oke, namun, benar. Lanjut, massive. Apakah artinya massive? Massive artinya, oke, besar sekali. Lanjut, measure. Ukuran bisa, mengukur juga bisa. Tindakan juga bisa. Tergantung konteks ya. Oke, nanti kita akan coba lihat konteksnya di apa. Height artinya adalah tinggi. Benar, tinggi. Tinggi, tetapi ini beda sama high. Jadi ini adalah kata bendanya. Kata sifatnya adalah high. Kalau weight, Berat. apa? Berat badan. Oke, sip, berat. Oke, lanjut ya. Yang mau screenshot silakan yuk. Kari mau kasih tanda kata yang paling penting. Di sini udah Kari lingkari. Ada kata though. Measure ini sering muncul. Kemudian kata native, giant, Muhammad. Oke, thank you. Dari ini sering muncul ya. Kata-kata yang Kari titik ini sering sekali muncul. Oke, next ya. Sekarang kita lihat teksnya terdiri dari 2 paragraf. Sekarang soalnya adalah it is implied. Oke, yang masih belum gabung kemarin, kata implied ini artinya adalah tersirat. Nah, tersirat di dalam teks bahwa apa? Oke, ada yang sudah mengerjakan? Apa jawaban untuk soal nomor 3? Ada yang bisa? Ini keywords-nya seperti ini. Bicaranya tentang leaves. Nah, cara cepat ngeceknya tuh kan gini ya. Jadi, ketika kita lihat, oh apa yang tersirat di dalam teks, kita lihat opsi jawabannya. Oh, semua opsi jawabannya itu nunjuknya tentang leaves. Leaves. Nah, ini yang kita sebut sebagai keywords yang harus kita cari.
Keywords-nya ini leaves. Cara nyarinya gimana? Cepet-cepet dong kita cari di dalam teks yang membahas tentang daun dari pohon itu bagaimana. Oke, langsung ya. Kita cek paragraf 1. Dua tipe pohon dari keluarga pohon yang sama, share honors, berbagi kehormatan gitu ya. Arti literalnya kan gitu. In certain respect, dalam beberapa kehormatan tertentu, okay, sebagai pohon yang paling mengesankan. Oke, next, both evergreen conifers. Oke, ada yang tahu kata conifers? Conifers ini adalah daun yang runcing atau seperti paku, seperti jarum. Nah, di sini both evergreen conifers. Udah ketemu keywords kita tadi apa? Yang kita cari adalah tentang leaves. Leaves ini adalah bentuk plural dari kata leaf. Artinya adalah daun. Nah, ketemu kan di sini? Ketemu ya? The California redwood sama giant sequoia found, ditemukan, tumbuh secara alami hanya di the state. Nah, berarti kata state di sini artinya adalah negara bagian. Di negara bagian California. Oke, udah. Sampai di sini udah ketemu. Jawabannya apa berarti? Coba, yuk. Oh, boleh SS nanti, boleh. Siapa yang bisa? Jawabannya adalah A. Berubah menjadi coklat pada musim autumn. Autumn ini artinya adalah musim gugur. Disebut juga sebagai fall, musim gugur. Oke, jawabnya D. Oke, ada yang jawab D. Oke, nomor 3 ya. The leaves of neither type. Oke, di sini kita punya kata neither. Neither ini artinya adalah tidak satu pun, gitu ya. Nah, kalau only kan hanya. Tidak satu pun dari tipe pohon di dalam teks itu berubah menjadi coklat pada musim dingin. Ini disimpulkan dari mana? Ini jawabannya benar D, bukan A ya. Jadi tidak ada yang berubah menjadi coklat. Kenapa? Ini jawabannya D. Sekarang Kak Ari scroll dulu ke atas. Nah, ini yang tadi Kak Ari garis bawahi. Both evergreen conifers. Baik keduanya. Ya, jadi ini both ini artinya keduanya kan? Keduanya adalah tumbuhan berdaun paku yang evergreen. Tadi evergreen artinya adalah ini. Hijau abadi. Betul, ini hijau abadi. Berarti dari sini kita dapat konteks hijau abadi, makanya jawabannya daun dari neither type turn brown. Ini salah, turn brown-nya ini. Kenapa? Karena ini adalah hijau abadi. Di dalam teks disebutnya adalah evergreen. Nah, ketemu jawabannya. Nomor 3 yang D. Oke. Yang mau, ya betul, selalu hijau, bukan coklat. Jadi nggak pernah berubah coklat pada musim apapun. Oke, sekarang yang mau screenshot, boleh Kak Ari kasih kesempatan. Yuk, kita mulai yuk. 1, 2, 3, ready. Next. Berikutnya ini mau di screenshot atau enggak? Boleh, silakan. Udah. Oke, yuk. Lanjut. Nah, soal nomor 4. Bisa disimpulkan dari teks bahwa Sierra Nevada adalah bla 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 bla. Oke, berarti ada yang jawab C. Oh, apakah benar? C itu a coastal community. Tahu nggak kata coast artinya apa? Coast ini artinya adalah pesisir. Jadi kalau coastal community artinya masyarakat pesisir. I don't think so. Keywords kita yang harus kita cari adalah kata Sierra Nevada. Itu ketemu di paragraf berapa? Nah,
Di sini ini ada kata Sierra Nevada. Aduh, punya siapa ini yang dengung? Tolong di mute aja ya. Oke, jadi kita ketemunya ada di sini. Oke, sekarang kita mau baca. Ada yang tertipu dengan kalimat di sini. Ada coast of the state ya. Oke, dataran tepi pantai pasti ngambilnya dari sini. Oke, nah, the California redwood ini nama tanamannya is found, ditemukan di sepanjang northern coast, di pesisir utara dari negara bagian itu. Tapi di sini ada kata wild. Sementara the giant sequoia ditemukan inland, di pedalaman, at higher elevation along the western slopes of Sierra Nevada. Tadi elevation artinya ketinggian, berarti higher elevation artinya ketinggian yang lebih. Sepanjang, slope, tadi adalah lereng. Dari Sierra Nevada. Berarti jawabannya ada lah mountain range. Oh, oke, Gofan dari ralat ya. Oke, yuk Gofan sama Yori udah benar. Mountain range. Oke. Lanjut kita soal berikutnya. Kita main agak cepat ya, apa ya? Lanjut. Manakah berikut ini yang tersirat di dalam teks? Yuk, nomor 5 jawabannya apa? Nomor 5B. California redwood beratnya lebih dari giant sequoia. Bukan. Bukan B. Oke, A juga bukan. The giant sequoia lebih tinggi. Oh, jawabnya Arga diganti dengan C. Oh, C. ada yang E. Oke. Antara C, sekarang Kak Ari kasih pilihan. Eliminasinya antara C atau E. Sekarang kita bahas. Oke. Bahasnya C. Banyak yang pilih C ya? Oke, memang benar. Nomor 5 jawabannya adalah yang C. Sekarang kenapa nomor 5 jawabannya C? Kita lihat di dalam teksnya. Sekarang Kak Ari akan terusin. Jadi ini tentang based on second paragraph, correct? Maka kita akan menuju ke paragraf kedua. Abella, tolong ini coretannya dihapus. Oke. California redwood adalah pohon yang tertinggi dan is in fact the tallest living thing, dan faktanya itu merupakan makhluk hidup yang tertinggi di muka bumi. Jadi yang tertinggi itu adalah California. Kalau di sini giant sequoia disebut taller, udah langsung salah jawaban A. Sekarang lanjut kita ke kalimat berikutnya. The height, tinggi dari redwood yang tertinggi yang tercatat adalah 120 meter. Though, meskipun tidak setinggi California redwood dengan berat dengan tinggi 320 kaki atau 100 meter, giant sequoia itu merupakan yang the largest and most massive living thing. Jadi most massive, tadi massive artinya adalah besar. Giant sequoia have been measured, diukur at more than, jadi lebih dari 30 meter around the base. Maksudnya apa? Ini diameternya. Diameter di dasarnya itu kira-kira 30 meter dengan berat lebih dari 6.000 ton. Oke. Jadi, yang ketinggalan nomor 3D, 4B. Sekarang nomor 5, jawabannya yang benar adalah C. Kenapa bukan E? Sekarang kita cermati jawaban C. California redwood itu tidak sebesar around as the giant sequoia. Maksudnya as big around as, ini adalah kita bicara tentang yang namanya diameter. Kalau ini California redwood bukan yang is not as large, tidak sebesar, benar tidak sebesar, tetapi jawaban C ini lebih pas diameternya, gitu ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C. Next. Terus kita dengan kosakata yang pertama. Probably artinya adalah, yuk langsung tulis di chat, mungkin sinonimnya.
Bisa Maybe. saja. Sinonim bahasa Inggrisnya dong. Oke, maybe. Terus apalagi huruf pertamanya? Oke, likely. Ini yang sering kalian lupakan. Likely. Ini bukan artinya seperti, tetapi ini artinya adalah mungkin. Masih ada lagi perhaps, betul. Sama satu lagi adalah possibly. Oke, lanjut. Next, recognize artinya Mengenali. mengenali, betul. Bisa juga arti yang kedua adalah ini yang agak jarang kamu sebutin, artinya adalah mengakui. Iya. Next, port. Apa sih artinya Papan. port? Papan. Betul. Next, vital. Baik. Artinya konteksnya apa ya? Lupa sampai lupa ini kan. Oke. Yap. Ada yang tahu? Oke, betul. Bersaing untuk. Vie for ini artinya bersaing untuk. Next, wealth. Artinya Kekayaan. adalah betul kekayaan. Lanjut dengan kata rent. Kalau rent itu ngapain? Oke. Sewa. Menyewa. Sewa. Lanjut luck. Good Beruntung. luck. Oke, keberuntungan. Oke. Oke, benar. Lanjut acquire. Mendapatkan, benar, mendapatkan. Jadi ada sinonim untuk kata acquire. Apa yang artinya acquire, mendapatkan? Sinonimnya adalah yang paling lazim adalah kata get. Yang agak formal adalah kata dimulai dengan huruf O. Gain bisa. Bukan own, kalau own itu memiliki, achieve itu mencapai, obtain, benar sekali. Oke, Ari kasih tanda, ini penting. Ini wajib tahu. Next, kata cluster. Cluster artinya adalah gugusan. In order to, artinya adalah untuk atau supaya. Next, force. Memaksa. Oke, memaksa. Kalau dia sebagai verb. Kalau dia sebagai noun, force artinya adalah kekuatan. Yang belajar fisika biasanya simbolnya F, gaya, betul. Lanjut dengan kata opponent. Artinya adalah, oke, correct, lawan. Exorbitant. Oke, terlalu tinggi. Pada pinter-pinter, Cuk. Oh iya nih, atau terlalu mahal. Oke, next fee. Apa artinya fee? Biaya. Oke, biaya. Biaya. Correct. Although, tadi apa although? Ketemu lagi sama kata although. Meskipun. Iya. Walaupun. Betul. Countless. Countless artinya? Terhitung. Oke, betul. Tak terhitung. Tak terhingga. Oke, tak terhingga sama, tak terhitung, tak terhingga. Yuk, yang mau screenshot dulu yuk. 1, 2, 3, go. Done. Oke, done. SFD. Screenshot done. Lanjut, appropriate artinya adalah? Humble. Oke, benar. Nih, siapa ini? Hamdan sesuai. Betul. Lanjut, adorn. Apa sih adorn itu? Adorn, oke, betul, menghiasi. Beginning, nah ini wajib hafal. Awal atau permulaan. Kalau mulai itu berarti sebagai verb. Nanti verbnya akan menjadi seperti ini, begin. Ini bersinonim dengan kata start. Next, considerably. Kalau consider mempertimbangkan, considerably sangat gitu ya. Apa bisa juga lumayan banyak. Mempertimbangkan. Jadi ini, kata ini penting banget, sering ketemu, nanti kamu akan sering ketemu dengan kata ini. Consider. Sebagai verb, ini artinya adalah mempertimbangkan.
Arti kedua yang sering dipakai untuk kata consider adalah menganggap. Oke. Next, oke, udah ada yang jawab. Humble, rendah hati, gercep sekali nih ya. Lanjut, invent. Invent artinya menciptakan, sinonimnya. Huruf pertama C, oke, betul, create. Next, unemployed. Un artinya tidak. Pengangguran, tidak Oke, bekerja. tidak bekerja, nganggur. Original artinya? Asli. Oke, asli, makanya singkatannya ori. Natural. Hometown? Hometown artinya apa? Kampung halaman. Kampung, betul sekali, kampung halaman. Tanah air. Purchase. Beli. Purchase. Harga. Pembelian. Oke, betul. Oke, sebagai noun artinya pembelian. Sebagai verb artinya membeli. Ini sama dengan kata buy, purchase. Yuk, screenshot. 1, 2, 3, SS dan oke, lanjut. Kita punya 2 paragraf. Oke, udah jawab E. Sekarang kita cek. The French version of Monopoly mungkin menyertakan atau mengikut sertakan a piece of property yang bernama, gitu ya. Kata entitled ini bisa artinya banyak. Kata title sendiri artinya judul, tapi ini artinya bernama juga bisa. Oke, kok bermana? Sorry. Bernama. Nah, oke. Kenapa jawabannya Eiffel Tower? Simpulkannya dari mana? Ada yang tahu? Baris keberapa? Based on second paragraph, first sentence. Oke, correct. Kita lihat. Paragraf kedua, kalimat pertama. Kita artikan paragraf kedua, kalimat pertama. Meskipun the game itu, permainan ini, kita bicara tentang monopoli ya. Sekarang diterbitkan atau dipublikasikan di countless language, di banyak bahasa yang tidak terhitung lagi dan versinya. Jadi versi dan bahasa yang tidak terhitung lagi dengan lokasi-lokasi foreign. Foreign itu asing. Dan place names, nama tempat, appropriate. Tadi appropriate artinya sesuai dengan target language. Yang menghiasi papan itu, the beginning, awal dari game ini sangatlah sederhana, gitu ya. Nah, berarti dari kalimat ini, foreign locations and place appropriate to the target language. Jadi ini. Yang ditanyakan adalah kalau itu di Perancis, French version. Jadi kita nyari tempat yang ada di Perancis, di Eiffel Tower. Correct. Lanjut. Soal nomor 7. Tersirat bahwa Darrow selected. Select artinya adalah Memilih. memilih. Sinonimnya adalah huruf pertamanya C, kedua H. Choice. Oke. Choose. Choose. Kalau choice seperti ini adalah kata bendanya, artinya Suara. pilihan. Pilihan. Voice yang suara. Choose ini verb, artinya memilih. Oke. Jadi kenapa dia memilih Atlantic City sebagai setting dari Monopoly? Karena, oke, yang sudah jawab, jawabannya A. It brought back good memory. Oke, A. Semuanya jawabnya A. Kita lihat ya. Kenapa? Oke, tadi disebutnya Atlantic City, ketemunya di sini ya. Oke, kita baca mulai dari kalimat ini. He said the original game. Oke, jadi kalau kita mau jelas, mau mulai dari kalimat sebelumnya. Cuma nanti ini ketemunya nanti di kalimat yang ketiga ya. Kak Ari artiin mulai dari kalimat yang kedua. Permainan ini diciptakan tahun 1933 oleh Charles Darrow during the Height. Jadi selama the Height itu kan tinggi-tingginya the Great Depression. Darrow yang tinggal di Germantown, Pennsylvania, sendiri itu merupakan orang yang pengangguran.
pada masa-masa kesulitan ekonomi tersebut. Oke, next kalimat ini. He said the original game not as might be expected. Jadi tidak seperti yang diperkirakan. Jadi di hometownnya Germantown. Tetapi justru dia milih Atlantic City, New Jersey. Kenapa? Di sini. The site of numerous. Numerous artinya adalah banyak. Jadi tempat di mana ada banyak tempat liburan sebelum depresi. Di mana dia berjalan di sepanjang boardwalk dan mengunjungi Park Place. Nah, berarti dia kan mau mengenang masa-masa jayanya itu. Nah, benar. Jadi jawabannya adalah it brought back good memory. Oke. Apakah B datang dari Atlantic City? Bukan. Kota aslinya adalah Germantown. Marah jika dia menggunakan Germantown, nggak ada statement. Atlantic City lebih besar, tidak ada statement. He needed a fresh place to start, bukan. Oke. Jawabannya A, betul sekali. Lanjut, soal 8. Siapakah Parker Brothers? Ini yang harus kita cari, ini keywords-nya. Parker Brothers mungkin adalah, ketemu Parker Brothers itu nanti di kalimat terakhir. Jawabnya D. Apakah benar D, nomor 8? B, C, wah beragam sekali ya. Oke, kita lihat kalimat yang memuat Parker Brother. Oke, ketemunya ada di sini, kalimat terakhir. Daryl membuat game pertama itu by hand, menggunakan tangan, dan menjual permainan tersebut secara lokal sampai Parker Brothers membeli rights. Rights itu bisa diartikan sebagai hak cipta ya. Makanya ada copyright. Hak cipta dari monopoli tahun 1935 dan took the first step, mengambil langkah pertama menuju mass production sekarang ini. Nah, berarti Parker Brothers adalah, tadi ada yang jawab apa tadi? Ada yang jawab D, a toy design company. No. E. Nah, bukan E, bukan inventor. Inventornya Darrow ya. Inventor kan penemu. Y, B. Iya. BK. B, betul. Manufacture. Manufacture ini artinya adalah pembuat. Jadi mereka nggak mendesain, tetapi mereka membuat. Oke, jawabannya adalah B. Yuk. Oke, B ya. Next. Oke, ketemu dengan kata kosakata lagi. Various artinya, yuk main cepat. Apa? Variasi. Oke, variasi atau lebih tepatnya bahasa Indonesianya adalah Berbagai macam. berbagai macam, berbagai jenis, beragam bisa. Ini bisa bersinonim dengan kata many kinds. Next, kembali ketemu dengan kata native. Ups, punya siapa ini dengung ya? Oke, native. Orang Artinya asli. apa? Warga asli. Iya, asli, orang asli. Next, tribe artinya adalah Suku. oke, betul. Plains artinya Dataran. oke, correct, dataran. Fierce, Pemberani. pemberani. Garang, garang. Kejam juga boleh. Fierce itu. Galak juga boleh. Makanya ada fierce dog, anjing galak ya. Against artinya Menentang. Melawan. oke, melawan, menentang sama dua-duanya boleh. Kata penting. Oh, bukan, plains nggak begitu penting. Fierce nih nggak begitu. Oke. Various nih wajib tahu. Civilization. Masyarakat. Peradaban. Lebih tepatnya adalah peradaban. Oke. Although ketemu lagi kan, although itu selalu di mana-mana ketemu. Meskipun. Iya, buat yang susah hafal, tiap kali Kak Ari tulis pasti cepat hafal. Refer to, Merujuk. Mengacu pada. merujuk Lebih ke- atau mengacu, sorry. Oke, mengacu pada. Next, enemy. Musuh. Oke, butuh. Lawan. Musuh. Lawan. Lawan. Sinonimnya huruf pertamanya A, ada yang tahu?
Huruf kedua D. Huruf ketiga V. Adversary. Oke, betul. Adversary. Artinya musuh ya. Ini D ya, sorry. Kari jelas. Jelas. Adversary. Ally atau allies kalau bentuk jamaknya. Oke. Sekutu. Oke, yuk yang mau screenshot cepet yuk. Dan 1, 2, 3 ya. Dan. Oh belum. Oke. Ya, dan ya. Dah. Yuk, ini satu paragraf. Manakah berikut ini yang represent? Represent itu mewakili. A likely reaction. Nah, apa ini artinya tadi likely? Mungkin. Oke, benar. Mungkin. Reaksi yang mungkin dari the CEO di tahun 1800-an terhadap the encroaching white civilization. Kalau nggak tahu kata encroaching, jangan langsung panik. Skip aja. Kita masih bisa nangkep. Keywords kita adalah kita nyari yang namanya tentang white civilization. Ini kita cari di dalam teks, terus nanti kita simpulin. Nggak tahu encroaching, nggak apa-apa. Ketemu kok nanti. Jadi, ngerjain bahasa Inggris itu nggak harus tahu semua kata. Kalau encroaching, penasaran mau buat belajar, encroaching ini artinya merongrong atau mengganggu. Mendesak gitu ya. Oke, melanggar juga boleh. Nah, keywords kita tentang white civilization tahunnya 1800 dan ada kata CEO. Kita nyari reaksinya. Berarti kita cari dalam teks yang memuat tahun 1800. Oh, langsung ketemu. Di mana? Di kalimat yang kedua. Nah, kita simpulkan dari kalimat kedua kan. Ini ketemu tahun 1800. Encroaching white civilization. Sekarang kita lihat. Kari mau artiin dari kalimat pertamanya ya. Berbagai suku asli Amerika lainnya juga tinggal di, ini nama, The Great Plains. Tadi plains sendiri artinya adalah dataran. Dataran yang sangat luas. The Theo, sebuah grup dari 7 suku asli Amerika, best known, yang paling dikenal untuk, nah di sini, clue kita ada di sini. Fierce combative posture again. Kalau nggak tahu kata fierce, coba pakai kata combat. Combat artinya apa sih? Bertarung. Nah, bertarung. Kalau misalnya lo nggak tahu kata fierce, bertarung. Oh, against berarti melawan, gitu ya. Berarti sikapnya ini sangat galak atau sangat apa ya? Pokoknya menentang gitu. Nih, sekarang udah ketemu clue-nya di sini tahun 1800-an. Jadi kamu nggak tahu kata encroaching pun oke kan? Nah, nggak usah tahu juga nggak apa-apa. Oke. Terus berarti jawabannya nomor 9 apa ya? B. Jawabannya B. Probably attack. Correct. Jawabannya adalah B. Apa artinya attack? Menyerang. Menyerang. Sekarang di sini ada white settlers. Di sini kita punya kata settlers. Ini dari kata satu, settle. Kita akan punya settlement. Settle ini artinya menetap. Menetap ya. Kemudian settlement ini artinya adalah pemukiman. Nah, terus settlers ini adalah penduduk. Penduduk atau kita menyebutnya pemukim. Jadi kata settlers ini dekat artinya dengan yang white civilization, peradaban. Oke, jadi jawabannya 9B. Ya, ketemu. Next, nomor 10. Tersirat di dalam teks bahwa Sioux tribes call each other by some from the word Dakota. Karena mereka ngapain? Oh, jawabnya D. Musuh. Apakah iya mereka itu musuh?
Ini saling menyebut CEO tribe loh. Saling menyebut each other dengan kata Dakota. Berarti ini yang harus C. kita cari. Jawabnya C, fiercely combative. Masih bukan. Oke, udah ada yang jawab benar. Siapa tadi ya? U5. Jawabannya adalah A, united in a cause. Artinya apa sih united? United artinya bersatu. Cause ini artinya dalam sebuah perjuangan. Jadi united, bersatu. Bersatu dalam perjuangan. Taunya dari mana? Kita lihat keywords kita kan Dakota ya. Nah, the seven Sioux tribes menyebut, nah dari kalimat ini ya, saya kasih tanda, 7 suku Sioux menyebut diri mereka sendiri dengan variasi dari kata Dakota. Nah ini kan keywords kita yang harus dicari tadi. Which means allies, yang artinya adalah sekutu. Yang namanya sekutu itu kan bekerja sama di dalam bahasa mereka. Oke, berarti udah terjawab. Makanya jawabannya united in a cause. Bukan enemy. Nah. Lanjut, nomor 11. Bisa disimpulkan dari teks bahwa the present day. Present day artinya adalah masa sekarang. Dari the states of North and South Dakota. Dari negara bagian Dakota Utara dan Selatan itu ngapain? Nomor 11. Apakah jawabannya A? A is of Minnesota, di sebelah timurnya Minnesota. Bentar. Oke, jawabnya C. Receive their name from the tribes living there. Correct. Ya, jawabannya adalah C. Kenapa? Sekarang kita lihat ya. Menerima nama dari itu. Nah ini. Living in Minnesota dikenal dengan nama Dakota. Dakota termasuk 2 tribe yang meninggalkan Eastern Woodland dan move out, keluar menuju ke dataran. Teton Sioux Lakota bergerak jauh lebih ke timur. Present day states of North Dakota and South Dakota. Tadi kan di sini disebut bahwa ini adalah nama sukunya ya. Makanya terus kemudian dipakai untuk nama ini. Oke, tadi ketemu jawabannya adalah yang C. Ya, 10A, 11C. Buat yang ketinggalan. Udah, lanjut ya. Satu lagi, satu teks lagi. Oke, extinct artinya adalah Punah. Oke, punah. Kalau extinction berarti artinya adalah Kepunahan. Benar. Lanjut, undoubtedly. Tidak. Doubt, ragu-ragu. Berarti Ya, diragukan. Diragukan. Lanjut, hasten. Mempercepat. Oke, betul. Mempercepat. Mempercepat. Approximately. Sekitar. Oke, sekitar atau bisa juga artinya adalah kira-kira. Sinonimnya sekarang Kak Ari minta sinonimnya. Huruf pertamanya A. Oke, about. Around, boleh. Ups, punya siapa dengung, maaf. Next, annihilate. Apa sih annihilate itu? Artinya adalah Melayani. membinasakan. Serve banyak arti. 1, melayani. Kalau makanan berkaitan artinya to serve the good, menyajikan. Tapi ada satu arti lagi, artinya serve adalah berfungsi. Nanti kita lihat artinya yang mana. Next, source artinya adalah sumber. Betul. Sumber. Lanjut, bait. Bait itu artinya adalah Umpan. Oke, betul, umpan. Shortly after, short pendek. Tak lama setelah. Betul, tidak lama setelah. Atau segera setelah. Dwindling atau dwindle. Berkurang. Oke, berkurang. Yang artinya berkurang apa aja yuk?
Huruf pertamanya E, huruf pertamanya D. Ada dua kata ya. Oke, decrease. Yang huruf pertamanya R. Reduce. Reduce. Lanjut, noticeably. Notice itu artinya Dianggap. dianggap. Oke. Atau apa ya? Dianggap bisa. Ditandai. Mudah dilihat. Noticeably, tampak. Tampak. Captivity, Tahanan. tahanan. Lanjut, endanger, bukan danger tapi endanger, membahayakan. Kalau endanger, Sangat dalam Terancam bahaya. bahaya. dalam bahaya. Atau Terancam. terancam. Prevent, Mencegah. oke, betul, mencegah, penting. Ini sering, kemudian ini sering muncul, sering dipakai. Oke, yuk yang mau screenshot 1, 2, 3 dan oke, dan ya. Nanti yang bilang ke Ari, ya ternyata kalian belum dan. Oke, dan. Yuk. Teks ini menyiratkan bahwa the Great Ox disappeared. Oke, misal nggak tahu the Great Ox, nggak apa-apa, nanti cari dalam teks karena ini nama. Yang penting adalah tahu kata ini. Disappear artinya adalah, apakah disappear? Menghilang. Oke, menghilang. Jadi ini bisa bersinonim dengan extinct kalau di dalam konteks di atas. Sinonimnya bisa pakai kata huruf pertamanya V, huruf kedua A, seperti iklan I ya, vanish. Ini artinya menghilang. Makanya itu untuk menghilangkan noda. Loss. Oke. Jadi implies Great Ox disappear-nya kapan? Oke, jawabnya banyak yang jawab C, tahun 1800-an. Oh, ada yang galau B atau C. Oke, kita lihat nomor 12. Jawabannya benar mana? Kita cari the Great Ox. The extinction, kepunahan dari banyak spesies burung, tidak diragukan lagi dipercepat oleh manusia modern. Sejak tahun 1600 telah diperkirakan bahwa sekitar 100 spesies burung menjadi punah di seluruh dunia. Di North America, spesies pertama yang dikenal musnah adalah the Great Ox, a flightless, burung yang tidak bisa bertarung yang surf. Oke, di sini Kak Ari mau tanya. Tadi kita punya kata surf banyak, berarti di sini surf artinya apa? Apakah menyajikan? Jelas enggak. Apakah melayani? Enggak. Jadi di sini lebih konteksnya adalah berfungsi. Berfungsi sebagai sumber makanan yang mudah dan umpan bagi para nelayan Atlantik melalui the beginning of the 19th century. Nah, udah ketemu konteksnya? Abad ke-19 berarti tahunnya adalah 1900 S. 1900 atau 1800? Yang benar adalah 1800-an, maju satu angka gitu ya. Jadi kalau abad ke-19 itu tahunnya adalah 1800-an. Jadi jawabannya adalah C. Ketemu ya? Untung nggak disediain tahun 1900-an ya. We still live in 21st century, bro. Iya, betul. Lanjut, nomor 13. Bisa disimpulkan dari teks bahwa the Great Ox was killed. Was killed artinya terbunuh. Karena apa? Jawabannya adalah Fisherman. B. Fisherman wanted to eat it. Iya. Kalau A, kebalik nanti ngertiinnya. Tadi kan, punya siapa ini? Maaf. Oke.
Jadi tadi kan dibilangnya adalah easy source of food, kan gitu. Pakai beda. Kan ini. Jadi kalau jawabnya A, the great ox itu dibunuh karena dia makan tangkapannya fisherman. Enggak ya. Nah, fisherman mau memakannya. Karena ini dari kata easy source of food. Jawabannya B. Berapa? Yuk, lanjut. Oh, ternyata masih satu teks lagi ya. Kita berapa soal sih? Sampai 15 ya? Oke. Yuk. Increase artinya. Tadi ada decrease, berkurang. Oke, increase, meningkat. Dia dekat artinya dengan kata huruf pertamanya R. Rise, naik ya. Oke. Kalau raise itu meningkatkan. Jadi sebetulnya kata rise sama raise yang pakai A, rise, bedanya adalah ini kata kerja yang tidak butuh objek. Kalau raise pakai A itu butuh objek. Oke. Next, concern. Kekhawatiran. Oke, kekhawatiran. Bisa juga perhatian. Perhatiannya karena agak khawatir. Use sebagai kata benda. Penggunaan. Ini udah Kak Ari kasih N. Kalau use kan menggunakan. Penggunaan. Misuse berarti Penyalahgunaan. iya, penyalahgunaan. Lanjut, agriculture itu apa sih? Pertanian. Oke, betul. Pertanian. Inquiry. Kalau bentuk plural, oke, pertanyaan. Jadi hampir sama dengan question. Pertanyaan. Receive artinya Menerima, mendapatkan. oke, menerima atau mendapat. Disease adalah Penyakit. sinonimnya huruf pertama I, kedua L, illness. Next, backbone. Apa sih artinya backbone? Oh, orang tuh harus punya backbone. Tulang. Tulang belakang. Atau tulang punggung juga boleh. Include artinya? Termasuk. Oke, termasuk. Unfortunately, Tidak beruntung. nah artinya lebih pasnya adalah sayangnya. As soon as, Secepat mungkin. secepat. Sesegera juga bisa. Continue. Melanjutkan. Oke, melanjutkan atau meneruskan boleh. Next, harvest. Panen. Memanen. Bisa juga panen. Storage artinya? Penyimpanan. Oke, benar. Penyimpanan. Makanya kata store itu artinya menyimpan juga bisa. Jangan diartiin pokok terus ya. Several artinya adalah Beberapa. oke, sekarang udah hafal. Penting ini, sering ketemu. Such as, Seperti. oke. Defisiensi artinya Kekurangan. Sinonimnya adalah huruf pertamanya L, yang artinya kurang adalah huruf kedua A, huruf ketiga C, Lack. lack. Oke, lack of atau lack. Oke, next. Kalau excess, oke, kelebihan kebalikannya ya. Nah, either pasangannya selalu dengan or, artinya gimana? Either ini berarti entah ini atau ini. Jadi ini yang benar adalah salah satu gitu ya. Karena apa? Kalau neither itu berarti tidak keduanya. Kalau either itu salah satu. Kalau keduanya kita akan menyebutnya adalah both. Keduanya. Lanjut sekarang. Oh, SS dulu ya. Yuk. 1, 2, 3. Done. Oke. Next. Directly artinya?
Langsung. Oke, langsung. Secara langsung. Injury artinya Terluka. oke, terluka atau cedera ya. Cedera, terluka. Onset, Serangan. serangan. Symptom. Gejala. Oke, gejala. Ini penting ya. Sering keluar dalam teks yang berbau kesehatan. Appear. Muncul. Oke, muncul bisa, nampak bisa. Kalau nanti artinya sama dengan muncul, dia bersinonim dengan kata emerge. Next, reduce artinya Mengurangi. Mengurangi. Oke, mengurangi. Resistant, Perlawanan. kekebalan gitu ya. Perlawanan juga boleh. Knowledge, Ilmu atau edukasi. Pengetahuan. ilmu pengetahuan. Occur, sinonimnya sinonimnya Happen. oke, happen. Ini Kak Arya anggap udah hafal. Happen. Eliminate, Tersingkirkan. oke. Menyingkirkan, menghilangkan, boleh. Lanjut dengan kata entrance. Jalan Masuk. masuk. Jalan masuk. Kalau masuk saja sebagai verb, kita pakai kata enter tuh masuk. Nah, iya. Establishment. Establish artinya apa? Pembentukan. Oke, benar. Pembentukan bisa. Eradicate. Membasmi. Membasmi atau menghilangkan. Boleh. Lanjut. Menghancurkan. Oke, menghancurkan. Yang artinya menghancurkan apa aja yuk? Break. Apa? Break? Oke, boleh. To break. Boleh. Ini artinya mematahkan lebih pasnya ya. Crush. Oke, crush itu juga boleh. Vanish. Kita bisa pakai kata D juga yang dekat Destroy. destruct. Ini kan destroy. Ada kata destruct. Makanya nanti kita punya kata destruction. Oh. Transplant artinya Transplantasi. mencangkok. Nah, transplant atau cangkokan. Lanjut, avoid. Ini penting. Menghindar. Oke, menghindari. Soil artinya adalah tanah. Sinonim dengan ground. Lanjut, accomplish artinya Menyelesaikan. menyelesaikan atau bisa juga mencapai. Crop ini Tanaman. bukan Tanaman. tanaman. Biasanya ini adalah tanaman salah tulisnya. Tanaman. Ini adalah tanaman pangan. Iya, lebih tepatnya tanaman pangan. Oke, yuk screenshot yuk. Ya kan? Oke, 1, 2 dan oke, ya. Lanjut sekarang. Nah, ini dari soal UTBK asli tapi tahun yang dulu-dulu ya. Oke, Yori udah jawab B. Govan jawabnya B. Bisa diprediksi dari teks bahwa milih jawabannya adalah B. Non-pesticide control untuk penyakit tanaman ini akan menjadi tren baru. Oh, di buku King ada pembahasannya. Benar sekali. Iya. Berarti ini beli buku dan dibaca. Bagus. Oke. Jadi benar, jawabannya adalah yang B. Buat yang nggak baca buku The King, Kak Arya akan spill sedikit. Dapat diprediksi itu dari mana? Itu dipakainya dari mana ya? Oke, dari kalimat pertama ya. Dengan meningkatnya kepedulian, concern atau kekhawatiran yang meningkat tentang penggunaan dan penyalahgunaan pestisida dalam pertanian komersial dan kebun di rumah, semakin banyak, gitu kan?
inquiries. Nah, semakin banyak pertanyaan atau permintaan untuk komoditas yang ditanam secara organik, yang itu diterima setiap tahun. Makanya non-chemical control pesticide dikenal dan direkomendasikan. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 15, apa yang bisa disimpulkan dari paragraf terakhir? Kalimat pertamanya kita lihat, kalau disimpulkan dari paragraf terakhir kan kita cari main idenya. Last but not least. Yang terakhir tapi bukan yang nggak penting gitu ya. Artinya gitu. Last but not the least gitu ya. Adalah eradikasi. Eradikasi atau pembasmian adalah pengeliminasi atau pembuangan disease causing organism. Organisme penyebab penyakit setelah itu setelah itu menetap di dalam tanaman, jadi dibuang. Berarti eradication is one of the way to control disease in plants. Betul. 15 jawabannya C, correct. Oke, ya. Berarti materi kita selesai ya, yang melanjutkan kemarin. Sekarang kita mau masuk dalam materi yang baru. Materi baru kita hari ini itu apa? Application and context yang kelima, kita mau memprediksi. Sering ada pertanyaan tentang paragraf preceding. Oke. Laga soal nomor 10 dan 11. Oke, boleh. 10 dan 11. Ke soalnya atau ke kosakatanya? Soalnya aja. Kalau soalnya aja ini 10. Oh, sorry. Mulai dari 10 ya. Oke, 10, 9, 10, dan 11, dan. Oke, dah ya. Dah, yuk. You're welcome. Yuk, sekarang, oke. Sering kali kita mendapat pertanyaan predicting the topic of the preceding or following paragraph. Nah, wajib tahu dulu yang dimaksud ini apa. Predict itu berarti memprediksi. Topik dari preceding. Preceding ini artinya adalah sebelumnya. Ini bisa bersinonim dengan kata yang namanya, yang artinya sebelum. Oke, sebelum atau mendahului. Previous. Iya, previous. Satu lagi yang artinya sebelum adalah kata huruf pertamanya P, huruf kedua R, Prevent. bukan, huruf ketiga I, huruf keempat O, Prior. iya, prior. Biasanya prior to. Jadi ini artinya adalah before, sebelum. Nah, follow. Kalau follow itu artinya kan mengikuti. Mengikuti. Berarti yang dimaksud adalah paragraf selanjutnya. Nah, pertanyaannya cuma berkutat pada the paragraph preceding. Jadi paragraf sebelum teks ini most likely artinya adalah paling mungkin. Paling mungkin membicarakan apa? Nah, kita diminta menebak. Jadi paragraf preceding atau paragraf following paling mungkin membicarakan apa? Apa yang paling mungkin dibicarakan di paragraf sebelumnya? Kemudian apa yang paling mungkin di paragraf sesudahnya? That comes before, datang sebelumnya. Oke, jadi kita diminta memprediksi topik dari paragraf sebelum teks. Nah, kalau seperti ini, nggak usah baca seluruh teks. Kenapa? Kita punya trik, cara cepatnya. How to answer the questions. Untuk pertanyaan preceding, jawabannya itu nanti kita simpulkan dari kalimat pertama teks. Atau kalimat pertama paragraf 1. Kalau di kalimat pertama kita masih nggak bisa nyimpulin, kita mundur ke kalimat kedua. Tapi jarang ya. Pasti ketemunya di kalimat pertama. Bahkan di setengah bagian kalimat pertama. Kenapa demikian? Karena kalimat pertama dari sebuah paragraf itu biasanya merupakan memberikan transisi ide. Jadi ada pengantar.
Sama juga berlaku untuk kalimat terakhir dari paragraf. Setiap paragraf kalimat terakhirnya pasti ngasih transisi menuju ke paragraf berikutnya. Itu kuncinya di situ ya. Oke, sebentar, maaf ya tuh pennya. Sebentar. Oke, ya. Sekarang mau kita buktikan. Di sini kita punya dua contoh. Nah, yang ditanyakan dari teks ini adalah paragraf preceding this passage most likely discusses. Jadi kita cuma Kak Ari ambil satu penggal paragrafnya aja ya. Paragraf sebelum teks ini paling mungkin membicarakan apa? Oh, kok cuma sampai D? Oh, sorry, E-nya lari ke bawah nih. Oke. Jawabnya adalah A. A different scientific television series. Oke, udah benar. Tapi ada yang masih jawab B. Oke. A dan B. Sekarang Kari kasih lihat. Kenapa jawabannya adalah yang A. A different scientific television series. Kita bahas. Kita lihat kalimat pertamanya karena ini paragraf preceding, berarti kita cek kalimat pertama. Another program. Dimulai dengan another program. Artinya kan program lain yang instrumental. Kalau nggak tahu instrumental nggak apa-apa. Tapi kalau mau tahu instrumental ini artinya yang berperan gitu ya. Yang berperan di dalam pemopuleran sains adalah kosmos. Nah, dari sini sebetulnya kita udah semi menyimpulkan. Berarti paragraf sebelumnya itu pasti membicarakan tentang yang namanya program yang berkaitan dengan sains. Tapi program apa? Nah, ini belum jelas. Karena itu kita mundur satu kalimat ya. This series. Serial ini broadcast, disiarkan di televisi publik berkaitan dengan topik dan isu dari beragam bidang sains. Nah, berarti kita udah tahu programnya berkaitan dengan sains ini merupakan broadcast on public television. Berarti ini adalah a different scientific television series. Nah, gitu caranya. Oke. Instrumental penting, iya bisa. Yang berperan atau bisa diartikan dengan kata penting juga boleh. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut, kita dengan soal contoh soal yang kedua. Wah, ini kok jadi ini kurang rapi ya. Berubah ini settingnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita mulai dengan kosakatanya. Myth artinya adalah Mitos. Mitologi. Mitos, mitologi, mitos. Kalau ocean artinya adalah Laut. laut. Concern tadi artinya adalah Khawatir. apa? Kekhawatiran, Khawatir. perhatian. Prihatin. Folklore artinya adalah Cerita rakyat. benar, cerita rakyat. Derive from, ini agak jarang ketemu nih. Diturunkan dari atau berasal dari. Prophet artinya Nabi. nabi. Whale artinya adalah Paus. oke, ikan paus. According to artinya Berdasarkan. Menurut. Oke, kalau sink artinya adalah Tenggelam. iya, tenggelam. Bottom makanya Bawah. Dasar. bottom, dasar. Oh iya. Needless to say. Needless. Tidak perlu dikatakan lagi. Sailor, Pelaut. pelaut. Eager, sangat apa ya? Sangat ingin atau ingin sekali. Although ketemu lagi kan? Meskipun. Pelaut.
Loh, kok pelaut? Meskipun. Pelaut tuh sailor tadi ya. Oke, interesting artinya Menarik. Tertarik. Oke. Bukan tertarik, tetapi menarik. Karena yang tertarik itu artinya adalah interested in. Nah, ini artinya baru tertarik. Lanjut dengan kata trip. My trip, my Perjalanan. adventure. Benar, Perjalanan. perjalanan. Oke. Perjalanan ini. Wih, malah edit GAD. Oke, yuk screenshot 1, 2, 3 dan ya dan masih tersisa 2. Consider tadi punya 2 arti. Yuk, masih ingat nggak? Consider artinya apa? Ayo. Mempertimbangkan. Satunya lagi. Judge. Ayo, selain mempertimbangkan artinya adalah Memikirkan. bukan. Memperhitungkan. Bukan, itu sama dengan mempertimbangkan. Menganggap. Kata menganggap ini sering dipakai dalam konteks kalimat pasif. Nanti dibuktikan banyak teks menggunakan kata ini artinya menganggap. Oke, treasure artinya adalah Karun. Oke, harta karun. Nah, yang ditanyakan di sini paragraf following paling mungkin membicarakan apa? Berarti choose. Kita menuju ke kalimat terakhir. Oke, yuk langsung. Jawabannya apa? Oh, bukan D. Jawabannya adalah D. Iya. Kenapa jawabannya D? Di sini kalimat terakhirnya adalah needless to say. Kita mau ngertiin ini aja. Yang depan nggak usah ke area artinya ya, biar cepat terjadi. Tidak perlu dikatakan lagi. Para pelaut di laut, iya pelaut di laut, okay. Tidak begitu ingin untuk mengikuti tur menuju lokernya Davy Jones. Meskipun ini mungkin akan menjadi sebuah perjalanan yang agak menarik. Karena mempertimbangkan semua treasure, harta karun yang terletak di sana. Nah, logikanya paragraf berikutnya ini pasti akan membahas, harta karunnya Davy Jones itu apa sih? Kan gitu. Jadi jawabannya adalah valuable items yang terletak di dasar laut. Gitu caranya. Jadi Davy Jones ini buat kalian yang suka nonton film. Dulu ada film bagus sekali. Namanya nama filmnya adalah Pirates of the Caribbean. Iya, yang main adalah Johnny Depp. Pada masa-masa mudanya. Ada Captain namanya Captain Jack Sparrow. Iya, ini film yang keren banget sih. Ada beberapa seri. Nanti tonton ada serinya tentang petualangannya bersama Davy Jones. Ngapain? Perseteruannya dengan Davy Jones. Besok nontonnya kalau udah beres UTBK. Oke, yuk. Nah, iya kalau sekarang waktunya untuk ngejar UTBK kan? Oke, yuk sekarang kita lanjut ke contohnya cuma 2, berarti kita langsung ke exercise-nya ya. Masih 15 menit lagi. Mudah-mudahan beres. Jadi minggu depan bisa ganti topik. Oke, kita mulai. Earthquake artinya Gempa bumi. Oke, gempa bumi. Gempa bumi. Yes. Occur, ketemu lagi dengan kata occur. Artinya terjadi. Sinonim dengan kata happen. Tremendous, ini kata sifat yang sering dipakai juga, artinya adalah besar sekali ya, tremendous, besar sekali. Force tadi artinya adalah Memaksakan atau kekuatan. Oke, bisa memaksa, bisa artinya kekuatan, bisa artinya gaya. Oke, lanjut. Exert. Menggunakan. Bukan menggunakan ya. Konteksnya nanti kalau di sini bukan menggunakan si exert itu. Kita main konteks di sini. A tremendous force is exerted. Nah,
Kayaknya nggak pas nanti kalau pakai exerted di situ artinya menggunakan. Tapi dilepaskan kan gitu. Nanti di sini konteksnya. Oke. Lanjut, large artinya adalah Besar. sinonimnya Big. 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 Big boleh. Huruf pertamanya H, High. bukan high. Big. Huruf kedua U, Huge. oke, huge. Bacanya huge. Jangan hug. Kalau hug itu artinya peluk. Oke. Besar, huge, big sama Enormous. giant, enormous, boleh. Enormous itu artinya jumlah besar sekali juga bisa. Kalau destruktif artinya adalah Menghancurkan. merusak, bersifat merusak gitu ya. Destruktif. Lanjut, commonly. Kalau common artinya adalah Umum, Kak, itu secara umum. tadi apa ya? Itu belum ditulis. oh, Exert. exert. Oke. Exert ini artinya tadi satu. Bisa artinya kalau nanti kalian akan cari di kamus itu artinya adalah menggunakan. Bisa juga itu artinya adalah kena gitu ya, mengenai juga bisa. Mengenai. Oke. Atau dilepaskan ke, itu juga boleh. Nanti tergantung konteksnya ya. Oke. Common tadi, sorry. Secara umum. Common. Oke. Oh, salah ya. Kita ke atas dulu bentar. Wave artinya adalah Gelombang. ombak atau Gelombang. gelombang. Kalau pantai beach. Form artinya adalah sebagai verb membentuk. Sebagai kata benda artinya bentuk. Dalam konteks lain, form artinya adalah formulir. Nah, tergantung konteksnya. Commonly tadi udah dijawab secara umum. Tidal wave ini berkaitan dengan Gelombang pasang. pasang. Ini gelombang ya. Kalau inappropriate, in artinya tidak, appropriate artinya Tidak sesuai. tidak sesuai. Speed artinya adalah Kecepatan. oke, kecepatan. Distance artinya adalah Jarak. Oke, jarak. Kalau noun, kalau verb nanti kalau ketemu sebagai verb artinya menjauhkan. Oke, kalau sebagai verb ya. Oke, yuk screenshot 1, 2, 3 dan ya. Dan. Masih ada? Yuk. Hate artinya adalah Berat. bukan tinggi. Berat itu weight. Nah, ini artinya berat. Strength artinya Kuat. kekuatan. Karena kalau kuat ini nanti adalah strong, itu kuat. Kalau memperkuat strengthen, ini memperkuat. Verb 1 sama verb 2 sama. Ini verb 1, verb 2-nya tambah ed. Oh, iya. Reach artinya adalah Mencapai. oke, mencapai. Shallow. Ups, punya siapa ini yang dengung nih? Oke. Oke. Di mute aja dulu. Oke. Yuk, shallow artinya adalah dangkal. Coast artinya apa? Coast. Pesisir. Oke, pesisir atau area pantai boleh. Flood artinya banjir. Bisa juga sebagai verb membanjiri. Damage ini Kerusakan. bisa verb, bisa noun. Verbnya merusak, kerusakan. Oke, screenshot dulu yuk. 1, 2, 3 dan. The paragraph preceding the passage paling mungkin membicarakan apa? Kayaknya A atau C. Oke. Apakah A atau C? Salah satunya benar. Apakah A atau C? Enak nih. C. Ada yang jawab. Oh, malah ada yang jawab E. C.
Oh, C. Oke, kita lihat yuk kalimat pertanyaannya ya bareng-bareng. Ketika sebuah gempa yang kuat terjadi di dasar lautan, ocean floor itu kan artinya dasar laut ya, lantai laut itu kan dasar kan ya. Di dasar lautan, rather than on land, bukannya di daratan. Oke. Sebuah kekuatan yang sangat besar itu dikenakan pada permukaan air laut, dan satu atau lebih gelombang yang besar dan merusak yang disebut tsunami bisa terbentuk. Berarti di sini ini paragraf mau bicara tentang tsunami. Tapi yang ditanyakan adalah paragraf sebelumnya. Kita perhatikan di kalimat yang pertama ini. Ketika gempa terjadi di lautan, bukannya di daratan. Nah, makanya kalimat sebelumnya, paragraf sebelumnya paling mungkin akan bicara tentang gempa yang terjadi di daratan. Iya, berarti udah benar. Land-based earthquake. Kalau tsunami in various part of the world nggak mungkin. Kenapa? Karena di sini baru dimulai yang namanya tsunami ini loh terjadinya kayak gini loh. Nah, kan itu. Jadi baru diberikan yang namanya definisi dari tsunami itu teksnya yang pertama. 1, 2. Nah, paragraf berikutnya paling mungkin membicarakan apa? Jawabnya B, the destructive effect of tsunami on the coast. Semuanya jawab B? Oke, jawabannya benar B. B. Ya, betul. Bravo. Jadi di sini kalimat terakhirnya, ketika tsunami mencapai perairan pesisir yang dangkal, tsunami ini bisa mencapai ketinggian 100 kaki atau 30 meter atau lebih dan bisa mengakibatkan banjir yang luar biasa besar dan kerusakan pada daerah pesisir. Kemungkinan besar akan dijelaskan secara detail di paragraf berikutnya itu. Oh, ada yang belum lihat soal? Iya, harus dilihat dong. Kalau pagi atau sehari sebelumnya biasanya soalnya udah di-share ya. Nah, jadi biar bisa cepet. Nah, Anda ketinggalan nih berarti ya. Kok temennya udah pada bisa jawab cepet sih? Oke, ya jawabannya nomor 1 C2B. Oke, yuk lanjut. Oh, ini tadi kita udah bahas kosakata yang ini. Masih ingat nggak? Iya kan? Jadi ini Kak Aris skip ya. Nanti cek idot di pembahasan soal yang tadi. Extinction, undoubtedly ini sudah. Ini sudah done. Tapi soal yang sama dipakai dengan pertanyaan yang berbeda. Jadi paragrafnya sama, tapi soalnya beda. The paragraph following this passage paling mungkin membicarakan apa? Paragraf following, berarti kita baca kalimat terakhirnya. Jawabnya adalah A. Oke, kita cek ya. Kalimat terakhir, paragraf terakhir ini. In addition to this extinct species, sebagai tambahan terhadap spesies yang sudah punah ini, beberapa yang lain seperti bald eagle, peregrine falcon, sama California condor, sekarang ini recognize. Berarti recognize apa artinya? Di apa tadi ya? Recognize. Oke, diakui, cocok. Diakui sebagai endangered. Apa artinya endangered tadi? Terancam. Terus, bagian kalimat berikutnya. Steps are being taken. Steps artinya langkah-langkah sedang diambil untuk mencegah kepunahan. Nah, simpulnya dari sini. Berarti jawabnya adalah benar. Bukan, jawabnya adalah A. What is being done? Apa yang sedang dilakukan untuk menyelamatkan burung-burung yang terancam? Oke, betul.
3A. 4 menit lagi yuk. Psikiatrik ini berkaitan dengan apa? Apa? Kalau kita pergi ke psikiater, psikiatri berkaitan dengan yang namanya kejiwaan. Iya. Illness artinya adalah Penyakit, sakit. penyakit. Dekat dengan kata apa tadi? Huruf pertamanya D, Disease. disease. Bisa juga kita pakai konteks yang lainnya adalah kata disorder. Tapi kalau disorder ini sebetulnya artinya adalah kelainan. Ya. Lanjut. Affect, memengaruhi. Benar, memengaruhi. Suffer. Nah, oke, menderita. Next, change. Ini dalam Mengubah. Oke, kenapa di sini Kak Ari kasih S? Berarti ini simbol sebagai kata benda, karena bisa singular, bisa plural. Artinya perubahan. Experience, Pengalaman. mengalami, bisa juga pengalaman. Result in, Menghasilkan. oke, menghasilkan, bisa juga artinya mengakibatkan. Oke, elevation tadi udah ya, kata elevation artinya atau kenaikan, elevasi gitu ya. Lanjut, fatigue. Fatigue itu apa sih? Oke, benar, kelelahan. Uselessness. Useless, tidak berguna. Berarti tidak bergunaan. Useless, tidak berguna. Hopelessness berarti artinya adalah putus harapan atau putus asa. Contemplate, Merenungkan. oke, merenungkan. Merenungkan, sorry. Kok jadi jelek sekali? Hapus semuanya aja. Merenungkan. Satu lagi selesai. Bunuh diri. Bunuh diri. Oke, yuk. Sekarang kita masuk soalnya satu paragraf yang Kak Ari tulis di sini. The paragraph preceding the passage paling mungkin membicarakan apa? Oke, Jovan berpikir bahwa jawabannya mungkin E. Apakah benar? If Govan berpikir E, aku berpikir bahwa it is not E. Perhatikan kalimat pertamanya ya, preceding. Berarti lihat kalimat 1. Ada yang jawab B. Oke, kita simpan jawabannya B. Yang lain kita tunggu. Ada yang jawab A. Oke, banyak macam jawabannya. A, B, E. Terus masih ada yang jawab C sama D enggak? Oh ada, lengkap nih. A, B, C, D, E semua ada yang pilih, biar nggak iri ya. Oke. Sekarang kita lihat kalimat pertamanya. Manic depression, jadi depresi manic adalah another. Another itu kan yang lain. Penyakit kejiwaan lain yang utamanya memengaruhi suasana hati. Mood, itu kan suasana hati. Jadi, teks ini akan membicarakan yang namanya manic depression. Teks ini. Paragraf ini tentang manic depression. Paragraf sebelumnya disimpulkan dari ini. Percaya nggak kalau ini tentang manic depression? Kita lihat kalimat kedua. Seorang pasien yang menderita penyakit ini, penyakit apa? Penyakit manic depression. Berarti teks ini membicarakan manic depression. Kalau yang sebelumnya, another psychiatric illness. Kita cari yang sama artinya dengan ini. Nggak harus kata ini ya. A different type of mental disease. Betul sekali.
Mental disease. Mental ini artinya adalah kejiwaan. Bersinonim dengan psychiatric tadi. Sama kan? Ya, di sini pakai yang ini kan? Nah, disease di sini pakainya apa sih? Illness. Makanya tadi Kak Ari kejar sinonimnya dari illness apa? Disease ini sinonim dengan kata illness. Itulah pentingnya kenapa kita harus tahu kosakatanya, arti dan sinonimnya. Oke, 4 sudah. Ada hepatitis. Oke, sakit hati apa? Aduh, lucu juga sih. Mau lihat apanya tadi? Slide yang vocabulary-nya enggak? Maksudnya mau SS yang artinya? Oke. Yuk, SS yuk. 1, 2, 3 dan oke, lanjut ya. Ini apa sih? Oke. Nah, kita lanjutkan. Oh, ternyata sudah jam 6:03. Berarti kita selesai sampai ini dulu aja ya. Sampai nomor berapa ini? Berarti besok kita mulai dari nomor 5 ya. Oke. Mau vocabulary yang ketiga. Ketiga tuh yang mana ya? Ini bukan. Ada recordnya ada. Can I ask something? Of course. Yes. What would you like to know? What would you like to ask, Govan? Tadi nomor Hello, 2 ma'am. aja. Yes? Can you hear Is me? Yes. I can hear you clearly. So I wanna ask. So Mhm. in these weeks I've been trying to learn English and Mhm. I have hard time when I cannot translate something in English to Indonesia, but I know the meaning. What you think about it? Okay. It is good or not? It is good. Yes. So if you can grasp the meaning, it means that you can understand even though it is still difficult for you to translate in good Indonesian. Jadi stepnya adalah kita paham dulu, paham maksudnya apa. Meskipun memang agak sulit ya, karena kalau kita menerjemahkan itu kan susunan redaksinya harus bagus kan gitu ya. Tapi itu satu langkah yang bagus. Jadi ini one step to perfection namanya. Jadi ini udah langkah yang bagus. Jadi ketika kita memahami teks, oke, Kak Ari jawabnya in Indonesian aja ya, karena Kak Ari yakin masih ada banyak teman-teman kamu yang kalau Kak Ari bicaranya di bahasa Inggris nggak nangkap, daripada nanti Kak Ari ulangi 2 kali in English and Indonesian. Kak Ari speak in Indonesian dulu ya. Oke, so jadi ini adalah step pertama. Jadi kalian memahami dulu konteksnya. Jadi kalau nggak paham 100%, it is okay. Jadi sebuah teks di dalam bahasa Inggris misalnya, Kak Ari kasih lihat seperti ini. Seperti ini, jadi tidak perlu tahu semua kosakatanya, yang penting intinya dapat, itu udah oke untuk mengerjakan. Meskipun kalau tahu semuanya bagus, oke, izin out boleh, oke. Jadi kalau udah paham intinya tentang apa, itu oke. Jadi nanti kita tinggal nyari persamaan-persamaan katanya. Karena kita tidak dituntut untuk menerjemahkan secara benar. Yang penting adalah namanya comprehension, itu memahami. Jadi, so it is good. If you don't understand the whole thing, it is still okay because you can guess. You can guess the meaning. In the next couple of meetings, we will learn about finding synonyms. How do we guess it if we don't know the meaning of the words? Jadi ada triknya. Jadi nggak apa-apa, nggak tahu semua kosakatanya nggak apa-apa. It's okay. One step toward perfection, Novan. Itu aja ya. Okay, thank you, ma'am. You're welcome. Oke. Halo, Nanti Ma'am. silahkan chat admin ya untuk banyak pertanyaan, recordingnya di mana. Silahkan nanti chat admin. Ya, oke. Siapa yang mau tanya lagi? Halo, Kak. Iya, boleh. Siapa nih? Yuk, Silvi atau siapa nih?
Kak, Iya. izin bertanya. Duluan aja, nggak apa-apa. Nah, oke. Yuk, siapa duluan nih? Terserah. Ini silahkan. Ya, Dena dulu. Yang nampak di Nggak sini, apa-apa, Dena. kamu aja duluan, Dena. Oke, tadi saya mau tanya itu Ah. artinya yang numerous itu kan banyak Mm-mm. tadi ya kalau nggak salah. Iya, Atau benar. itu kalau disamakan sama many terus lot of gitu sama nggak atau beda konteks atau gimana? Sebetulnya intinya adalah yang namanya numerous itu banyak, tetapi levelnya banyaknya itu seperti misalnya gini loh. Seperti di bahasa Indonesia kita punya kata marah. Kita punya kata murka. Nah, antara marah sama murka gawat yang mana? Murka mungkin. Iya, nah sama seperti itu. Jadi analoginya seperti itu. Jadi yang namanya enormous itu banyak sekali. Terus nanti di bawahnya itu ada kata many. Nah seperti itu. Jadi artinya di bahasa Indonesia kadang-kadang tidak bisa pas ya. Karena di bahasa Indonesia kita bilangnya marah. Kadang-kadang marah sekali kan cuma kayak gitu. Tapi di bahasa Inggris kan misalnya marah itu pakai kata angry. Kalau marahnya Paul kita pakai kata Mad. furious. Nah kayak gitu. Iya kayak gitu ya. Oke, yuk. Berarti Kemudian tergantung penggunaannya. benar tergantung konteksnya. Jadi kata di bahasa Inggris selalu tergantung konteks. Seperti tadi consider, menganggap atau artinya mempertimbangkan kan gitu. Oke, yuk. Setelah Dena siapa satu lagi terus kita tutup ya. Halo, Kak. Yuk, Silvi ya. Oke, yuk. Ya. Saya mau tanya, ini kan biasanya kalau untuk UTBK kan waktu untuk ngerjainnya sedikit, terus kata-kata itu kosakatanya udah tinggi-tinggi banget kan. Benar. Kan. Nah, biasanya kalau dari sekarang kalau nyari soal UTBK yang dulu-dulunya itu kan kalau ngerjain itu kita harus kayak pakai waktu nggak sih? Kalau mau awal-awal atau pelan-pelan aja tapi kosakata yang nggak tahu dicari artinya gitu atau gimana yang efektifnya gitu, Kak? Oke, gini. Kalau kalian masih dalam tahap persiapan seperti bulan-bulan seperti ini, ngerjainnya pelan-pelan aja dulu. Nah, ini kan kita baru belajar ya. Jadi ngerjainnya pelan-pelan aja dulu. Yang penting gini, satu dalam mengerjakan UTBK adalah perbaiki kosakata kalian. Jadi jumlah kosakata yang kalian tahu itu harus diperbanyak. Jadi mengejar sampai misalnya sampai Desember ini target kosakata gue harus meningkat segini. Nah, gitu kan. Jadi kuncinya untuk memahami teks bahasa Inggris itu pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu kita pahami. Nanti kalau kosakata kita bagus, kita speed membacanya itu pasti akan semakin cepat. Nah, makanya kita mulainya dari pelan-pelan dulu. Kalau langsung cepat, nanti yang kan nggak enak gitu ya kalau langsung cepat. Makanya kalau dalam seperti ini, Kak Ari masih pelan-pelan kasih kosakatanya dulu. Dengan harapan apa? Kosakata ini kalau kalian perhatikan dari teks ke teks, sering nggak Kak Ari nulis kosakata yang sama? Misalnya beginning, several, recognize, endanger. Beberapa kali Kak Ari akan tulis. Kenapa? Karena ini untuk membantu kalian mengingat. Semakin sering lihat, semakin sering ingat artinya apa. Possibility-nya apa. Cara penggunaannya dalam konteks apa. Kan gitu ya. Jadi di awal, slowly but surely gitu ya. Nanti di akhir ketika kita sudah masuk level gaspol, di mana kita udah semua digabung, ini kan baru sub ya. Belum Kak Ari campur soalnya, kita udah mainnya cepet. Kita udah pakai hitungan waktu. Jadi target waktu itu nanti bisa sambil jalan. Kalau di awal kalian belum bisa memenuhi target waktu, misalnya satu soal 1 menit, jangan stres dulu. Nggak apa-apa, semua berproses ya. Jadi jangan stres dulu, everything takes process. Dan proses itu yang bikin kita lebih baik. Semakin kita konsisten, pasti lebih cepat bacanya. Kan itu. Oke? Itu aja ya. Terima kasih. Iya, oke. Untuk sesi hari ini, Kak Ari tutup dulu. Nanti buat yang mau tanya-tanya, silahkan langsung chat sama Kak Admin ya. Kalau nanti belum langsung dibales, mungkin besok pagi pas jam kerja, karena ini udah nggak jam kerja ya. Oke.
Kak Ari tutup dulu, Kak Ari akhiri. Semoga bermanfaat. Semoga masih tetap semangat ya. Jangan putus asa. English is not that difficult. You can do it if you want it. Kan gitu. Oke, yuk. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Kak Ari tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.